Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Harapan NM dan sang asisten Mail Syaputra untuk bisa merayakan Lebaran tahun ini di tengah kehangatan keluarga tercinta pupus setelah masa penahanan mereka diperpanjang hingga 40 hari ke depan atau hingga tanggal 2 Mei mendatang. NM diperpanjang masa penahanan. Babak baru nasib NM versus Fadel Bajideh. Kompak Lebaran di Hotel Prodeo. Menepikan tangis pilu warga Gaza yang terancam berlebaran di tengah konflik, di lain kisah, harapan NM dan sang asisten Mail Syaputra untuk bisa merayakan Lebaran tahun ini di tengah kehangatan keluarga tercinta pupus setelah masa penahanan mereka diperpanjang hingga 40 hari ke depan atau hingga tanggal 2 Mei mendatang. Hal ini membuat suasana Lebaran NM dan Mail tahun ini berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Lantaran harus mereka rayakan di balik jeruji besi. Lantas, apa alasan polisi memperpanjang masa penahanan kedua tersangka? Dan seperti apa pula reaksi pihak NM? Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, saudari NM dan saudara IM. Perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Senasib dengan NM, Fadel Bajideh yang dipenjara atas kasus dugaan asusila di bawah umur dan aborsi. Laporan dari NM juga harus melewati Idul Fitri tahun ini di balik jeruji besi. Setelah permohonan penangguhan penahanannya ditolak mentah-mentah oleh polisi. Penolakan terjadi lantaran ancaman hukuman yang mengintai Fadel mencapai 15 hingga 20 tahun penjara, sama seperti yang mengintai NM. Hal ini sontak membuat Rasman Nasution secara sarkas meledek menyebut calon mertua dan menantu, dalam hal ini NM dan Fadel, akan sama-sama berlebaran di dalam tahanan. Lalu seperti apa kesedihan keluarga Fadel yang akan berlebaran tanpa Fadel? Ya karena kita biasa keluarga kecil ya, ada Fadel gitu kumpul. Untuk kali ini jauh ya, tapi ya kita ikhlasin aja, kita nikmatin, pokoknya dijalanin aja semuanya. Pasal yang disangkakan itu kan tidak sederhana, ancaman hukumannya juga berat, sama dengan Fadel 15 tahun, yang sana 20 tahun. Saya yakin tidak mudah untuk melengkapi berkas. Itu bisa bolak-balik. Fadel aja sudah 40 harian. Ya, NM kan baru 20 hari. Ya mudah-mudahan, kalau prediksi saya, itu paling enggak dia 2 bulan. 60 hari baru lengkap, itu prediksi saya. Ya sudahlah, Ramadan di sana, Idul Fitri di sana kan, untuk merubah diri lebih baik. Saya hanya berharap dengan dicabut oleh Pak Umar, mudah-mudahan dia terbuka hati mencabut laporan terhadap Fadel. Belum P21 masih oke kan? Baik-baikin keluarga ini, gitu. Calon mertua dengan calon menantu yang nggak jadi, sama-sama di dalam. Calon mertua dengan calon menantu yang nggak jadi, sama-sama di dalam. Lantas, apa kata Rasman terkait laporannya terhadap NM atas kasus dugaan penganiayaan? Benarkah berbeda dengan keluarga Fadel yang berniat berdamai dengan NM? Rasman justru ngotot untuk melanjutkan kasusnya dengan NM
dan ingin melihat seterunya itu duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa? Tapi kalau saya tidak, saya lanjutkan laporan saya. Baik IT, baik juga penganiayaan. Makanya saya datang ke sini. Dalam minggu ini menyampaikan ke pimpinan dan naik sidik. Kalau Nikita Mirzani di sidang, saya akan datang. Laporan saya pun sidang, saya akan datang. Laporan dia pun di sidang, saya akan datang. Karena saya mau tahu bagaimana seorang NM menjawab pertanyaan. Dari awal tuh Fadel sama Mama ya, dan kita semua juga sebenarnya mau ikhlasin semua, kita biar jalannya damai, biar jalannya enak. Ya gitu ya. Iya gitu ya, paling kayak gitu. Dari Mama, dari keluarga. Biar nggak makin melebar kemana-mana gitu. Ada beberapa waktu yang lalu ketika mereka membezuk Fadel, Pak Umar dengan keluarga bertemu dengan penyidiknya di kantin. Di situ Pak Umar menyampaikan akan mencabut. Tetapi penyidik bilang komunikasikan dengan pengacara. Karena itu saya sampaikan kalau mereka ingin membuat pencabutan silakan, tapi koordinasikan ke kami. Sementara itu, pasca dikalahkan dengan skor telak 5-1 oleh Australia pekan lalu, malam nanti, skuad Garuda akan bangkit melawan timnas Bahrain guna tetap bisa menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Dan seolah ingin menunjukkan taji yang sebenarnya di hadapan publik sendiri, timnas Garuda di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert dan para asistennya kemarin terus berlatih keras guna bisa mengalahkan Bahrain di pertandingan krusial malam nanti yang juga akan disiarkan secara langsung di layar kaca RCTI mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, menjadi pemain debutan di timnas, Dean James dan Joy Pelupessy mengaku senang bisa berlatih untuk pertama kali di GBK dan begitu terpukau dengan megahnya stadion GBK serta sambutan para supporter. Dan inilah suasana latihan timnas dan momen-momen menarik yang mewarnai latihan tersebut. Yeah, for the first time in my life, I traveled for a long time. So I think in my way that says a lot because I'm proud to be here to represent the country. Kita punya chance, kita masih punya harapan. Mudah-mudahan kita mimpi kita untuk bisa melaju ke Piala Dunia bukan sekedar mimpi kosong belaka. Sementara itu, selepas latihan, sederet pemain naturalisasi timnas seperti Emil Audero, Ole Romeni, Kevin Dix, dan El Capitano Jai Ices tampak menikmati malam minggu mereka di Jakarta. Begitupun Dean James, Justin Hubner, Joy Pelupessy, Calvin Verdong, dan Eliano Reinders. Wajah-wajah ganteng para pemain naturalisasi ini membuat mereka diburu para fans timnas, utamanya kaum Hawa. Para fans bahkan tidak ragu-ragu mencegat Dean James dan kawan-kawan untuk berfoto bersama. Tidak ketinggalan pula kakak beradik Rafathar dan Rayanza yang berfoto bersama dengan Sandy Walsh dan Pratama Arhan setelah buka puasa bersama. Kak Kevin. Optimis saya karena saya seorang pemain bola, masih tetap main bola. Saya 100%. Kita insya Allah bisa dapat 3 poin.
Selain Timnas Garuda, Timnas Bahrain juga melakukan sesi latihan di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sebagai persiapan menghadapi skuad Garuda. Menariknya, meski para supporter Timnas Bahrain ciut nyali untuk datang ke tanah air, namun para pemain Bahrain justru mendapat sambutan hangat dari warga Jakarta. Lucunya, latihan Timnas Bahrain yang tertutup untuk umum dan awak media justru sempat diganggu oleh kehadiran seekor katak mungil di tengah sesi latihan mereka. Iya pasti ya, kita sebagai pencinta bola dan sebagai bangsa Indonesia pastinya mau Indonesia menang. Karena kemarin juga kita cukup kecewa dengan hasil 1-5 dari Australia. Padahal kita targetnya adalah minimal imbang di kandang lawan. Tapi kalau misalnya kemarin kita sudah mendapatkan kekalahan, jadi pelajaran, emang tidak punya waktu lama. Tapi alangkah baiknya kita langsung gas nih lawan Bahrain. Ya tadi kalau gue bilangnya, kita lawan Bahrain itu sebenarnya di kandang Bahrain pun kita udah bisa ngambil 3 poin sebenarnya. Jadi kalau sebagai tuan rumah kita tahu gilanya supporter Indonesia ya, efeknya akan bagus. Dan gue sih cukup percaya bahwa Indonesia bisa ambil 3 poin Bahrain ini.